Hai, ayo lagi bikin tugas UTS ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, maupun malam para teman-temanku. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pemenuhan tugas UTS mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis, teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama, komunikasi efektif pada dasarnya berupa suatu pertukaran informasi ataupun bahasa yang diberikan kepada si pemberi pesan dan diterima sangat baik oleh si penerima pesan. Kemudian, a great communication atau komunikasi yang efektif dimulai dari bagaimana kita memberikan suatu informasi yang sangat luar biasa. Kemudian dimulai dengan bagaimana kita mengekspresikan diri menjadi bahasa tubuh. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memvisualisasi hal-hal tersebut menjadi sebuah pesan atau informasi yang sangat luar biasa. Saya jadi teringat oleh idola saya, oleh panutan saya, pahlawan nasional yang berasal dari Surabaya, Bung Tomo. Pada saat itu beliau menyampaikan sebuah pidato yang sangat luar biasa dengan penuh semangat yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya kala itu, sehingga dengan gestur beliau dan dengan pesan yang beliau sampaikan, pesan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat Surabaya, sehingga semangat masyarakat Surabaya kala itu jadi berkobar-kobar, menjadi semangat yang sangat luar biasa sehingga dapat mengalahkan penjajah dari Belanda pada kala itu. Lalu ada 3 poin penting untuk membuat suatu komunikasi menjadi sangat efektif. Yang pertama, informasi atau pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, suara atau vokal yang kita suarakan. Dan yang ketiga, bahasa tubuh yang kita ekspresikan. Ani, aku mau ngomong jujur sama kamu. Iya, ada apa bang? Kan kita udah lama nih jalan bareng. Kan kita udah cerita-cerita bareng, udah curhat-curhatan bareng. Aku mau ngomong jujur sama kamu. Kau mau gak? Woi, bro. Nanti siang bisa ini gak? Futsal gak nanti siang? Biasa di futsal di depan kampus aja. Bisa gak? Halo? Halo? Selanjutnya kita beralih ke hambatan komunikasi. Selama kita hidup, selama kita berkomunikasi dengan dosen, dengan guru, dengan teman-teman, ataupun dengan sanak famili, pasti ada kalanya terjadi suatu hambatan komunikasi. Berikut adalah hal-hal penting yang membuat suatu komunikasi itu terhambat. Yang pertama adalah status sosial. Hambatan komunikasi yang berdasarkan pada status sosial ini menyebabkan kesetaraan sosial. Kita bisa lihat di sinetron di TV, ketika ada adegan dengan pembantu dan majikan, disitulah terjadi adanya hambatan komunikasi.
si pembantu tidak berani berkata yang sejujurnya walaupun pesan tersebut negatif kepada majikan, tetapi hal tersebut tetap tidak terucapkan oleh si pembantu karena adanya perbedaan suatu strata sosial seperti itu. Kemudian jika di ranah perusahaan atau di company, kita bisa melihat adanya perbedaan strata sosial, yaitu antara karyawan dengan atasan seperti itu. Dan di situ juga sering terjadi adanya hambatan suatu komunikasi tersebut, karena mungkin si bawahan agak takut atau agak canggung ke atasannya, jadinya pesan yang disampaikan atau value yang akan disampaikan pada atasan tidak terjadi. Atau kemudian yang kedua yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik itu sering dikaitkan dengan kesalahan tulisan atau kesalahan penulisan, kemudian kesalahan ejaan atau kesalahan ejaan pada saat berbicara. Kita ambil contoh kasus yang sering terjadi ketika kita chatting dengan teman kita ataupun dengan keluarga kita, sering terjadi kesalahan penulisan, ya kan? Ataupun typo seperti itu kalau orang banyak bilang ya. Yang ketiga adalah hambatan budaya. Yang pasti kita ketahui bahwa budaya merupakan suatu pola kebiasaan terus menerus yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu. Jadi di sini ada hal penyebab suatu komunikasi itu terhambat karena adanya perbedaan budaya. Diambil contoh perbedaan bahasa, perbedaan intonasi, dan perbedaan kebiasaan seperti itu. Kita ambil contoh bahwa orang Jawa dengan orang Batak, dari segi tutur kata bahasa, dari segi bahasanya, dari segi intonasi, dari segi gimmick pada saat berkomunikasi itu sangat beda, dan itu bisa jadi pemicu adanya hambatan suatu komunikasi karena perbedaan suku seperti itu. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari suatu hambatan komunikasi. Ada hal-hal yang sangat penting yang sangat bisa terjadi suatu komunikasi itu terhambat. Halo. Halo Dan. Di mana? Oh, di rumah. Nggak, gue mau curhat cuy. Masa tadi gue dimarahin si bos gara-gara salah beli kopi. Padahal tadi si bos bilangnya sesuai apa yang gue beli. Tapi emang gitu sih. Emang kalau lagi mood swing gitu suka suka beda-beda ini keinginan gitu. Ya udahlah, gimana lagi. Iya. Oh, lu sibuk? Ya udahlah, nanti aja. Ya udah. Makasih ya. Yuk. Misi Mas mau nanya, kalau jalan ke arah Semarang itu lewat mana ya Mas ya? Ngapunten ya Mas. Aku desa Cerang Gunung. Aku kurang ngerti bahasa Indonesia ya Mas. Dan yang terakhir teman-teman, setiap orang yang berhasil di dunia pekerjaan maupun memiliki pencapaian yang sangat luar biasa, pasti di dalam dirinya terdapat kepribadian yang unggul teman-teman. Jadi saya akan mencontohkan kepribadian unggul yang harus kita miliki teman-teman. Yang pertama adalah professional, yang kedua adalah responsibility ataupun tanggung jawab, yang ketiga adalah manajemen diri, yang keempat
motivasi yang kuat. Dan yang terakhir adalah supel ataupun mudah bergaul dengan orang lain. Lalu satu poin penting yang tadi saya jelaskan, kepribadian unggul yang tadi saya jelaskan, saya yakin bahwa saya mempunyai satu kepribadian unggul penting di sini, yaitu supel ataupun mudah bergaul dengan orang lain seperti itu. Dan saya sangat mudah membaur dengan orang yang sebelumnya belum pernah saya temui, dan saya juga sering melakukan project dengan orang-orang yang baru dan belum pernah saya kenal sebelumnya. Dan yang terakhir, satu poin penting dari hal-hal atau kepribadian unggul yang tadi saya jelaskan yang saya belum punya di dalam diri saya, yaitu manajemen diri. Saya terus terang saja, dari segi manajemen waktu, dari segi manajemen keuangan saya masih benar-benar berantakan dan saya masih belum bisa merapikan hal itu semua, teman-teman. Jadi kenapa hal ini menjadi sangat penting dari kelima kepribadian tersebut? Karena manajemen diri adalah menurut saya suatu dasar untuk bisa melakukan 5 kepribadian unggul tersebut yang tadi saya jelaskan seperti itu. Dan saya akan mengatasi kekurangan saya, yaitu dengan satu hal simpel. Saya akan membenahi manajemen keuangan saya terlebih dahulu, dari yang simpel saja, manajemen keuangan bulanan saya, begitu. Dan kenapa saya akan merapikan manajemen keuangan saya? Karena dengan satu hal simpel saja itu akan menentukan hal-hal besar berikutnya. Terima kasih.